Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk anak-anak ibu semuanya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita melakukan pembelajaran seperti biasanya. Dan untuk memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita mulai dengan berdoa yang nantinya akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya Hamid ya, silakan nanti dipimpin doanya dan kita ikuti bersama. Yang non-muslim, yang Emil Dinas juga berdoa sesuai dengan cara berdoa, sesuai dengan keyakinannya ya, cara berdoanya. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Hai teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas, silakan duduk. Dengan kita berdoa, semoga nanti pelajaran yang kita pelajari hari ini dengan mudah kita terima, dengan mudah kita mengerti, kita pahami, karena segala sesuatu yang mau kita kerjakan itu sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mau makan, berdoa. Mau tidur, berdoa. Bangun tidur, berdoa. Coba siapa yang ingat doa mau makan? Coba. Ayo. Ayo coba Jaki. Oh ya. Nanti ke depan ketika kita mau melakukan sesuatu jangan lupa berdoa. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Ilman, kemudian Mursal, ya. Nah, untuk yang kita hadir hari ini, alhamdulillah kita hadir hari ini dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan kita doakan yang tidak hadir hari ini supaya pembelajaran berikutnya bisa hadir ya. Berikutnya juga bisa hadir bersama-sama kita. Ya. Kemudian untuk menambah semangat kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang nanti kita ikuti bersama-sama ya. Iya, Bu. Tangan ke atas dengan melintang, tangan ke samping punya gerak, tangan ke depan kita berenang, tunjukkan kaki siap berdoa. Takut dan ikat, tangan diputar, lumpur gembulung, tangan dikulung, bulan melipat, kita bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa.
baca di kiri, oke, tepuk tangan. Ya, silahkan duduk. Ya, semuanya sudah bersemangat ya. Oke, sekarang kita memulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikeluarkan bukunya, buku matematika dengan buku tulisnya. Yuk, dikeluarkan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semuanya? Dinas, gimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Sehat hari ini Dinas? Sehat? Ya, bagus sekali ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, bukunya sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan ya. Coba fokusnya dulu ke depan. Fokus ke depan. Ini ada kartu. Siapa yang bisa jawab? Boleh tunjuk tangan. Ini angka berapa? Ini angka berapa? Kalau ini ditambah ini menjadi apa? Zahira. Iya. Oh, anak-anak ibu semuanya, kenapa sih kita perlu berhitung? Kenapa kita harus tahu berhitung? Kenapa kita harus tahu menjumlahkan? Ya. Kenapa kita harus tahu? Karena di dalam agama kita, agama Islam, bahwa Rasulullah itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka ataupun senang dengan teliti, ketepatan. Karena berhitung itu kan teliti dan tepat nilainya kan. Jadi ada sabda Rasulullah yaitu di mana bahwasanya Allah itu mencintai orang yang jika mengerjakan sesuatu ia melakukan dengan itqan, artinya tepat dan tuntas, terarah. Jadi ketika berhitung 4 ditambah 5 tadi 9 itu tepat, pasti hitung dengan tepat, maka kita tidak akan dibodoh-bodohi dan kita tidak akan melakukan kesalahan. Misalkan ketika kita jajan di kantin, kita ambil goreng 1, kita bayar 1.000. Kalau kita ambil 3, bayar 3. Kalau nggak pandai kita berhitung, maka nanti kita membayarnya salah. Kalau kita salah, berarti kita sudah menipu. Kalau kita menipu, berarti kita sudah berdosa. Kalau orang berdosa itu nanti masuk neraka. Jadi, anak-anak ibu semuanya, kita harus belajar berhitung supaya kita bisa, supaya kita pandai. Ketika kita nanti melakukan penjumlahan atau berhitung di rumah, ataupun nanti ketika main-main, kita tidak salah, supaya tidak berdosa. Ya. Nah, semuanya, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak ibu semua nanti setelah pembelajaran kita selesai, anak-anak ibu mampu berhitung, menjumlahkan angka sampai 20.
Kemudian anak-anak ibu juga nanti mengerti atau memahami cara-cara menjumlahkan. Karena nanti kita akan belajar 3 cara menjumlahkan. Kemudian juga anak-anak ibu semuanya, amin. Ketika kita berhitung ini, ketika kita pandai berhitung ini, kita bisa menerapkannya dalam ajaran agama Islam. Di mana ketika kita nanti bersedekah, ketika nanti kita membayar zakat, di situ ada hitung-hitungannya. Perlu berhitung, perlu pandai berhitung ketika nanti mau membayar zakat. Kemudian di dalam pembelajaran kita penjumlahan ini, kita juga tujuannya yaitu untuk mengenal nilai persaudaraan dalam keberagaman budaya melalui matematika. Kita di sini kan untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang penjumlahan dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu nanti anak-anak ibu setelah kita belajar kita bisa berhitung atau bisa menjumlahkan angka sampai 20. Kemudian nanti anak-anak ibu juga memahami cara ataupun strategi dalam berhitung, yaitu ada 3. Kemudian dengan kita bisa berhitung, anak-anak ibu nanti bisa menerapkannya sesuai dengan anak-anak ibu semuanya. Bukunya sudah dikeluarkan, pensilnya, buku tulisnya, dan coba perhatikan dulu. Halo. Kita selama pembelajaran jangan lupa kita perhatikan kebersihan ataupun kerapian. Jangan nanti ada pensilnya yang jatuh, bukunya yang jatuh. Ada hadis Rasulullah yaitu tentang tahu an-nazafatu minal iman. Yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi anak-anak semuanya, kalau kita bersih, kita termasuk golongan orang beriman. Ya, yang agama Islamnya, kalau kita beriman, berarti kita golongan umat dari Rasulullah. Kalau kita umat Nabi Muhammad, berarti kita akan masuk surga. Jadi kita harus menjaga kebersihan supaya menjadi tergolong orang-orang yang beriman. Ya, yang agama juga Muslim juga kebersihan itu perlu. Ya, kebersihan itu perlu karena bersih itu sehat. Oke. Sekarang kita membahas tentang penjumlahan. Apa sih penjumlahan itu? Apa sih penjumlahan itu? Apa itu penjumlahan? Kalau menjumlahkan artinya bertambah. 4 jumlah dari 4 ditambah 5. Berarti 4 ditambah 5. 4 ditambah 5. 9. Berarti penjumlahan itu artinya pertambahan. Kalau bertambah artinya bertambah banyak, lebih banyak, ya. Dan penjumlahan itu dengan simbol ini ya. Adakah simbol yang tambah? Ya, itu simbolnya penjumlahan. Coba lihat dulu ke depan. Di situ ada gambar berapa bunga? Ini ada berapa bunga? Ada 3. Ini 2. Jadi berapa? 5. Mana kau hitung itu? Asih bisa 5 jawabnya. Asih bisa 5 jawabnya. Hah? Tolu ditambah 2 asih bisa 5 jawabnya. Biar cara menghitung nah. Dinda, tolu tambah 2. Itu ada yang selanjutnya. Coba lagi Bu tes dulu. Ini ada gambar
Ade, ulat. Ular. Ulat. Ini ada berapa ulat? 12. 12. Ditambah 3 ulat. Jadi berapa jumlahnya? 13. Kayak mana cara menghitungnya? 12 ditambah 1. Biar ikut cara menghitung nih. Pakai tangan. Pakai batu. Pakai semuanya. Di dalam penjumlahan ada 3 strategi menjumlahkan atau ada 3 cara dalam menjumlahkan tanpa kita menggunakan tadi tangan ataupun kaki. Yang pertama adalah menghitung maju. Ada sebuah cerita seorang anak yang bernama Ahmad. Di hari Senin dia bersedekah 5 keping logam 1000. Si Ahmad dia bersedekah 5 keping logam. Di hari Selasa dia bersedekah lagi 3 keping logam. Jadi berapa semua yang ia sedekahkan di hari Senin dan Selasa? 8. Nah, anak-anak ibu semuanya, kalau bisa kita sering-seringlah bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah itu tidak mengurangi harta kita, tidak mengurangi jajan kita. Tetapi ketika kita bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ketika kita bersedekah 8.000, maka Allah akan membalas pahalanya nanti berlipat-lipat ganda. Baik. Tadi si Ahmad tadi bersedekah di hari Senin 5. Kemudian di hari Selasa 3. Jadi berapa yang disedekahkannya? Nah, cara yang pertama yaitu kita membuat garis. Ya, garis kita mulai dari angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan selanjutnya. Ya, 5 ditambah 3. Halo. Cara yang pertama yaitu menghitung maju. Di angka 5. Maka kita maju ke depan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka kita berhenti di angka 5. Maka jawabnya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Oke, paham? Baiklah, untuk cara yang kedua adalah dengan cara bersusun. Misalkan, seperti yang di layar, ada penjumlahan 12 ditambah 6. Coba kita buat di sini. Kita buat ada 12 lidi. 12 lidi. Ya, seperti yang ada di layar. Ya, kita lihat seperti yang di layar. Ini ada 12 lidi. Ini si kita mengambil jambu 7. Diambilnya jambu 7. Si Tika mengambil jambu 7. Dan si Kira, yang ini, si Kira mengambil jambu 8. Ya, walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap berteman. Ya, ingat anak-anak ibu semuanya, di dalam ajaran kita, ajaran Islam, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan berteman itu, berteman yang baik, yaitu, dan teman yang buruk itu ibarat dari seorang penjual minyak. Ulangi lagi ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, kita yang ajaran agama Islam. Perumpamaan atau ibarat dari berteman baik dan berteman buruk itu seperti ini. Seorang yang penjual minyak wangi dan seorang penjual
pertukang bosi, ya, perjagal minyak wangi dan pertukang besi. Ya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita membeli minyak wanginya, berarti kita mencium aroma anggo mardongat kita ada terjagal parfum, maka kita juga akan mencium aroma parfum. Berarti kita juga ikut wangi. Nah, kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, kita yang ajaran agama Islam. Perumpamaan atau ibarat dari berteman baik dan berteman buruk itu seperti ini. Seorang yang penjual minyak wangi dan seorang penjual pertukang bosi, ya, perjagal minyak wangi dan pertukang besi. Ya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita membeli minyak wanginya, berarti kita mencium aroma anggo mardongat kita ada terjagal parfum, maka kita juga akan mencium aroma parfum. Berarti kita juga ikut wangi. Nah, kemudian kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, pertukang besi, anggodono kita itu bisa baju kita terbakar, ya. Atau kalau kita mardongat tukang besi, maka yang kita cium ataupun bau yang kita cium tidak enak, kan? Nah, itulah perumpamaan berteman. Kalau kita berteman dengan yang baik, maka kita ikut baik. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan mencium aroma wangi. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang jahat, maka kita juga akan kecipratan jahatnya. Seperti contohnya lagi, kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, tukang besi, maka setidaknya nanti kita bisa terbakar. Atau aroma baunya kita juga bau. Jadi kita harus pandai berteman. Kita harus pandai berteman, ya, karena teman kita itu akan membawa aura untuk kita. Nah, kembali ke cerita tadi si Tika dan si Kira. Si Tika tadi ada 7 jambu. Si Kira ada 8. Dibantu oleh temannya, diperiksa, dicek. Ya, kita bersama-sama. Ya, lihat. Di sini. Di sini. Ya, dengan cara begitu maju, bersusun, dan berpasangan. Di sini tulis apa? Di sini tulis apa? Satu orang sini tulis. Iya. Tidak jadi. Ayo, langsung aja di sini tulis. Iya, tulis. Temannya juga ikut. Ya, ayo ikut. Nah, ayo tutup. Ya,
susun, ada cara maju, ada berpasangan. Oke, inilah hasil dari kelompoknya siapa tepuk tangan. Silakan dulu. Ayo, kelompok Alia. Silakan. Tunjukkan. Alia dan teman-teman tunjukkan. Alia dan teman-teman. Mayana sudah siap pulang ya. Tunjukkan. Ayo maju. Tidak apa-apa. Yang penting gas maju. Ya, maju. Ya, ini kelompok saya. Halo, Ami, dengar kalau dulu ke sini. Ya, ini untuk kelompoknya Alia dan teman-teman. Inilah hasilnya. Berapa tadi? 13 ditambah 4. Sudah benar ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Alia. Ya, nanti kita lanjutkan ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, karena pembelajaran kita sudah selesai dengan tadi masing-masing sudah mencoba ke depan, masing-masing kelompok sudah mengerjakan dan luar biasa sekali. Ibu lihat semuanya kompak, ibu lihat semuanya semangat, ikut mengerjakan dan saling tolong-menolong dalam mengerjakan apapun. Nah, strategi penjumlahan di dalam pelajaran kita hari ini sangat perlu untuk kehidupan kita sehari-hari. Di mana seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini kita perlu dalam berhitung, ketepatan kita berhitung, ketelitian kita berhitung ya, Misbah. Kita perlu menghitung supaya nanti kita tidak salah ketika misalnya membayar jajanan di kantin, kita hitung dengan pas, kita tidak salah dan kita tidak berdosa dalam menjumlahkannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya pembelajaran kita di hari besok yaitu tentang pengurangan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita hari pembelajaran kita hari ini dengan materi penjumlahan. Hari berikutnya kita materi tentang pengurangan. Semangat terus, jaga kesehatan dan berlatih terus di rumah. Dan untuk akhir pembelajaran kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.